adalah rencana yang menghubungkan dunia yang fana kepada dunia yang abadi, yaitu surga. Beda sekali dengan rencana iblis. Rencana iblis menghubungkan dunia yang fana dengan siksa yang abadi, itu neraka. Pilih mana? Tentu kita jawab, pilih surga. Semudah kata-katakah? Semudah berkata, aku pilih surga, selesai? Tidak. Saat mulut kita mengaku ku pilih surga, disitulah kita bayar harga. Menerima keselamatan memang gratis, tapi mempertahankannya seumur hidup harus bayar harga. Dan harganya sangat mahal. Terkadang dituntut seharga diri kita, seharga nyawa kita. Stefanus mempertahankan surga itu dengan membayar nyawanya. Rasul Petrus pun mempertahankan nama Yesus dengan membayar nyawanya. Hari ini kita mempertahankan nama Yesus, mempertahankan surga itu. Belum ada di antara kita yang harus membayar nyawanya. Murah sekali harga yang harus kita bayar mempertahankan surga. Ibadah saja pun kita tidak mampu dengan setia. Ada banyak di gereja kita ini yang ibadah saja nggak mampu dengan setia. Lalu bagaimana tentang mendapat hidup yang kekal itu? Layakkah? Semudah itukah? Ada gereja yang sangat mengecewakan, gereja aliran, yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Wah, ini apaan ini? Sekali kita berkata, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, sudah selamat. Ini bukan Kristen ini. Ini hanya kulitnya saja Kristen, isinya enggak. Sebab kalau kita mau mempertahankan Kristus, kita harus bayar harga. Siapa yang tidak mau membayar harga mempertahankan hidup kekal itu, dia enggak dapat. Amin. Dia enggak dapat. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan janji-janji yang semacam itu. Saudara dikasih Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi seorang prajurit ataupun seorang laskar, tentara, yaitu kesatuan tentara dalam tentara Kristus, yang bukan mengangkat senjata jasmania yang menghancur leburkan manusia ataupun sarang-sarang penyamun, tidak. Ataupun orang-orang yang intoleran, tidak. Kita bukan menghancurkan mereka, tapi yang kita hancurkan adalah hatinya yang keras, bukan orangnya. Hatinya yang membangkang, bukan orangnya. Prajurit Kristus adalah seorang prajurit yang mengutamakan kepentingan kerajaan Allah. Setiap kerajaan ataupun setiap negara atau setiap bangsa ada tentaranya. Ada tentaranya itu. Ada angkatan bersenjatanya. Angkatan udara, darat dan laut itu ada. Tentara yang membela negaranya. Tentara atau prajurit yang membela bangsanya. Kalau kita NKRI, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila ada konflik yang mengharuskan seorang laskar
seorang tentara harus turun angkat senjata. Ingat, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk kesatuan bangsa ini, untuk membela Ibu Pertiwi. Mereka berada di garda depan, berhadapan dengan musuh, berhadapan muka dengan musuh. Itulah harga yang dibayar oleh seorang tentara untuk membela negara kesatuannya, agar negaranya itu utuh. Dia rela berhadapan dengan musuh di garda depan. Ini membela satu bangsa. Kita adalah satu kerajaan yang kekal. Kita pun harus ada berada di garda depan untuk mengangkat senjata perang rohani, untuk mengangkat senjata perang kebenaran. Bukan pistol, bukan pisau, bukan senjata tajam, bukan bom, bukan roket, bukan rudal, bukan peluru kendali, tapi senjata kebenaran yang berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebenaran. Itulah Laskar Kristus. Katakan amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, di dunia ini seorang prajurit atau tentara mempunyai masa kerja. Saya nggak tahu persisnya umur berapa seorang tentara menjadi seorang pensiun atau purnawirawan. Saya nggak tahu persis umur berapa. Mungkin sekitar 60-an mungkin. Jadi mereka sudah bebas tugas dan negara memberi santunan sesuai dengan pangkat mereka. Jadi mereka sudah pensiun bebas tugas. Tapi seorang tentara Kristus, dia nggak kenal pensiun. Amin. Seorang tentara Kristus tidak bisa jadi purnawirawan, jadi pensiunan nggak bisa. Sampai hembusan napas yang terakhir, engkau adalah Laskar Kristus. Sampai hembusan napas terakhir, engkau harus tetap mengangkat senjata kebenaran, melawan kejahatan dengan kebenaran, melawan kejahatan dengan kasih. Engkau harus tetap beribadah sampai mati. Amin, saudara. Inilah Laskar Kristus. Engkau pensiun pada saat engkau menghembuskan napas yang terakhir. Dan pensiun kita bukan pensiun jangka pendek. Pensiun kita adalah pensiun jangka panjang. Hidup selamanya bersama dengan Panglima Tentara yaitu Yesus Kristus, yang siapa mengandalkan dia dalam perang rohani tak mungkin kalah, dia pasti menang. Tapi kalau engkau tidak mengandalkan dia dan engkau mengandalkan dirimu sendiri, ingat, engkau pasti kalah. Jangan besok, lusa, tahun depan, hari ini pun engkau kalah. Begitu banyak umat GPDI Marningding yang kalah hari ini. Dan bukan hanya kalah hari ini, sudah bertahun-tahun mereka kalah. Bagaimana bila Yesus datang? Apa yang akan terjadi? Tak ada rasa takut, tak ada rasa gentar, tak ada rasa hormat bagi banyak anak Tuhan di sini kepada Tuhan yang menebus dosanya. Tidak ada. Padahal apa yang kita miliki, apa yang dia miliki, apa yang kita rasakan, semua itu berasal dari dia, Sang Panglima Tentara kita, Yesus Kristus. Berilah yang terbaik, berilah hormat, berilah pujian, berilah pemberian yang terindah dan terbaik kepada dia. Kepada orang yang kau hargai saja, pasti kau berikan yang baik. Apalagi dia punya pangkat, pasti yang terbaik. Padahal dia enggak memberi engkau hidup. Yesus memberi engkau hidup. Layaklah dia menerima yang terbaik darimu, karena dia beri yang terbaik. Yang terbaik yang diberikan Tuhan adalah tak ternilai dengan apapun, yaitu hidup kita yang sekarang dan hidup yang akan datang. Bila engkau memberikan yang terbaik, gak sebanding. Gak sebanding. Pemberianmu yang terbaik kepada Tuhan dan pemberian Tuhan yang terbaik kepada kita gak sebanding. Gak bisa dibandingkan. Pemberiannya abadi kok. Pemberiannya kekal dan besar.
pemberian kita, berapakah rupiahnya? Bisa habis kan? Bisa habis. Dan terbatas guna, terbatas waktu, terbatas fungsi. Tapi yang Yesus berikan tidak. Gak ada batasnya, gak ada limitnya, kekal dan abadi. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, prajurit adalah seorang yang taat kepada pemimpinnya, kepada komandannya. Dia taat. Dan apabila ada perintah dari komandan, barisan siap. Jam 1 malam, barisan harus siap. Angkat senjata, siap. Naik tank, naik mobil perang. Isi senjatamu dengan peluru, siap. Siap semua. Tinggal menunggu arahan dari komandan. Maju, maju. Dia nggak boleh berkata tunggu dulu. Dia nggak bisa berkata aku besok baru berangkat. Tidak. Laskar Kristus siap setiap saat melakukan perintah komandannya. Amin. Siapa komandan kita? Yesus Kristus. Dialah komandanmu. Dia komandan kita. Dia berkata tadi, jam 10 siap barisan, siap. Jam 10 mimpin pujian naik, mimpin pujian. Pemain musik siap, pemain rebana siap. Siap. Anak Tuhan sudah siap. Siap semua memberi yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan persembahan dari Tuhan. Ada rumah 2 kali kepada Tuhan. Persembahan pertama dan kedua. Apabila diberkati, berikan persembahan tambahan kepada Tuhan. Siap, siap. Inilah sikap seorang hamba, tentara Kristus yang hormat dan cinta dan sayang kepada Dia. Kalau tidak, engkau bukan seorang tentara Kristus. Tentara Kristus itu Tuhan tidak pandang laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan. Bahwa laki-laki tidak lebih kuat dari perempuan dan perempuan tidak lebih lemah dari laki-laki. Kalau kekuatan iman di hadapan Tuhan sama, tapi kekuatan fisik memang Tuhan bedakan. Lebih kuat laki-laki dan perempuan. Intelektual sama, tapi yang kita bicarakan adalah iman, kasih, hati, penyerahan kepada Tuhan. Kita diberi hak yang sama. Beda kalau kekuatan fisik, ya. Saudara dikasih Tuhan, senjata kita adalah senjata kebenaran. Kita pakai untuk melawan setan. Bangsa kita kalau konflik, maka tentara turun tangan dengan bangsa lain. Tentara fungsinya adalah tentara Kristus, maksud saya, itu ya yang saya bicarakan. Tentara Kristus fungsinya adalah mempertahankan keutuhan kerajaan Allah, kerajaan Injil, dan mengusir musuh yang masuk dalam kerajaan Allah, supaya jangan kerajaannya dikuasai oleh bangsa lain. Itu sangat dijaga, sehingga mereka selalu pasang badan untuk menghadapi pelor, untuk menghadapi panah, untuk menghadapi rudal, pasang badan. Saudara dikasih Tuhan, iblis semenjak dia menjadi iblis, kerjanya adalah
membuat kita gagal fokus kepada Allah. Tadi judul firman Tuhan saya buat fokus pada rencana Allah. Iblis membuat kita supaya kita tidak lagi fokus kepada rencana Allah. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden untuk menggenapi rencana Allah. Ada rencana Allah yang indah buat Adam dan Hawa. Untuk mewujudkan, untuk melaksanakan rencana yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, mereka harus setia. Itu saja, setia. Tapi memang kata setia hanya mudah diucapkan, sukar untuk melakukannya. Karena kata setia kepada Tuhan itu harus ada dalam diri kita seumur hidup. Bukan 1-2 tahun ke depan, banting setir, bukan. Tapi seumur hidup. Datanglah iblis. Dia masuki ular. Dia mau mengalihkan fokus Adam dan Hawa kepada Tuhan. Dia lihat celah dalam diri Adam lebih tidak ada. Lebih ada di dalam diri Hawa. Lalu dia datang kepada Hawa. Dialihkan fokus Hawa kepada dosa, pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Dialihkan. Tengok itu. Tengok. Hawa pikir kalau tengok, kenapa? Kalau cuma tengok, ya kan? Perhatikan. Menarik kan? Menarik. Ada di dalam rahasia. Waktu dia fokus kepada dosa itu, tanpa dia sadari, dia bukan fokus lagi kepada Tuhan. Hari ini, kepada siapa fokus kita? Kalau engkau tidak fokus lagi kepada Tuhan, berarti engkau fokus kepada dunia. Nah, saudara dikasih Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Akhirnya, Hawa fokus dan terhipnotis, dibius otaknya, dipukau. Lalu dia enggak ingat lagi Tuhan. Lalu dia fokus kepada tujuannya, yaitu memakan buah pohon itu. Dia makan. Waktu dia makan, dia gagal. Diberikannya kepada Adam, dua-duanya mereka gagal. Memang itulah tugas iblis. Tugas iblis adalah merangsang nafsu kita. Nafsu. Bukan hawa nafsu, nafsu. Nafsu adalah keinginan. Ada nafsu makan, ada nafsu minum, itu nafsu. Dia rangsang nafsu kita, selera kita untuk menyukai yang dari setan. Iblis paling tidak suka kalau ada seseorang fokus kepada Allah. Dia sangat keberatan, dia sangat kecewa, dia tak bisa tidur. Satu kelebihan iblis, ya, tidak pernah menyerah walaupun diusir terus. Iblis itu kelebihannya. Tiap hari Minggu ditengking, tiap hari Minggu dia datang. Walaupun dia sudah dihantam sakit babak belur, dia datang lagi. Itulah kelebihannya. Kelebihan iblis adalah tak pernah berhenti melakukan kejahatan. Kelebihan yang negatif. Kelebihan kita seharusnya, walaupun gagal, selalu bangkit menyenangkan Tuhan. Amin. Itu saudara. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu Yesus
berumur 30 tahun. Disitulah ya dewasanya dia. Menurut orang Yahudi 30 tahun baru dewasa zaman dulu, zamannya Yesus hidup. Jadi setelah dia 30 tahun, dia memfokuskan hidupnya untuk bekerja sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan tugasnya dari sorga ke dunia. Dia memfokuskan dirinya untuk memberitakan Injil. Umur 30 tahun dia mau memberitakan Injil. Karena disitulah genap waktunya dia bergerak. Maka dia pergi ke padang gurun 40 hari, 40 malam, doa puasa, mempersiapkan dia untuk memberitakan Injil dengan kuasa kasih yang besar. Jadi kira-kira di hari ke-40 Yesus di padang gurun, datanglah iblis mau menghalanginya. Iblis sangat keberatan persiapan Yesus ini untuk melepaskan kuasa Injil. Iblis tahu setelah 40 hari 40 malam Yesus berpuasa, iblis tahu kalau dia lulus doa puasa itu, dia akan melepaskan kuasa Injil. Jadi dia datang dan menghambatnya dan menghalanginya. Engkau pun saudaraku, kalau engkau telah tetapkan untuk fokus kepada Tuhan, iblis akan datang menghalanginya. Datang. Siapa yang sudah komitmen, aku mau setia mulai hari ini sampai seumur hidupku. Ingat, iblis tidak setuju dan akan datang menghadang. Ada banyak masalah, ada banyak cara yang dia buat supaya engkau tidak fokus kepada Tuhan seumur hidup. Hawa pun fokus. Pada saat Hawa mau melangkah lebih lagi, disitulah iblis berkata, fokus padaku saja. Datanglah iblis kepada Yesus di padang gurun. Dia sudah lapar sekali. Hai anak Allah, kau sangat lapar kan? Jadi kalau roti ini, roti yang paling enak. Kalau kita di sini makanan ya. Kalau orang Israel itu makanannya roti. Kita di sini nasi kan. Jadikanlah makanan ini menjadi roti yang paling sedap supaya kamu tidak lapar. Tapi Yesus berkata, tidak. Kenapa? Karena dia fokus kepada pemberitaan Injil. Sebentar lagi akan dia lakukan. Tidak. Pergi iblisnya. Setelah pergi iblis, dia datang lagi. Mereka jalan-jalan. Dia bawa dia ke atas bumbungan bait Allah sangat tinggi. Lalu dia berkata, lompatlah ke bawah anak Allah. Andalkan anak Allah yang bisa langsung mengundang malaikat menangkapmu waktu jatuh ke bawah. Memang bisa. Tanpa malaikat pun dia bisa, karena dia Allah. Supaya engkau terkenal, itu orang banyak ada di bawah. Saat engkau lompat ke bawah, datang malaikat, namamu akan langsung viral, ya, viral di seluruh media sosial. Kalau ada pada waktu itu media sosial. Yesus berkata tidak. Yesus tidak mau, karena dia tahu dia sedang fokus kepada pemberitaan Injil sebentar lagi. Iblis pergi. Lalu ayat nas yang kita baca tadi, kita lihat Matius 4 ayat yang ke 8 sampai ayat yang ke 10. Saya akan baca ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, lalu ketiga kali serangan iblis yang terakhir, dia memperlihatkan seluruh kerajaan dunia, tahu kan? Kekayaan, kemasyuran, hawa nafsu, hobi, pangkat, harta, wanita, pria. Dunia dan segala hawa nafsunya diperlihatkan kepada Yesus. Semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud kepadaku. Yesus berkata, nyala iblis, pergi. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti dan beribadah. Pertanyaan ini, dengar baik-baik. Kalau iblis menawarkan hal yang demikian kepadamu, apa jawabmu? Seluruh kemegahan dunia kuberikan padamu. Mungkin kita berkata, tidak, aku akan tetap pilih Yesus. Saya doakan hal itu terjadi pada diri kita. Tapi bagaimana kenyataannya sampai hari ini? Benarkah begitu? Belum kemasyuran dunia seluruhnya ditawarkan, baru rupiahnya masih bisa dihitung, sudah enggak ibadah. Saudara, ibadah pun hanya kalau enggak ada lagi pekerjaan di rumah, baru ibadah. Kalau masih ada pekerjaan menyuci saja, satu baskom, enggak ibadah. Satu baskom yang bisa dicuci nanti setelah selesai ibadah. Itulah alasan ibu-ibu ini. Bapak-bapak, lain lagi. Nah, memang saudara, iblis hanya bisa menawarkan kemegahan dunia. Iblis tak sanggup memberikan surga. Iblis hanya bisa menawarkan dan menjanjikan surga, tapi tidak sanggup memenuhi janjinya. Jadi, iblis hanya bisa memberikan dunia yang sementara, di mana seluruh bangsa-bangsa banyak tergila-gila untuk kemegahan dunia, yang nilainya sementara, yang semasa hidupnya saja bisa tak sanggup lagi kemegahan, kekayaan dunia mengurus dirinya. Kalau dia stroke umpamanya, kalau dia sakit, dokter berkata nggak ada lagi obatnya, dunia tak sanggup lagi menolong dia. Tapi biasanya orang yang cinta dunia akan selalu berusaha menggunakan dunia untuk menyembuhkannya. Itulah dunia yang ditawarkan oleh iblis kepada kita. Sekarang engkau mengerti bahwa dunia hanya sementara. Seberapa cintakah engkau dunia? Seberapa dalam cintamu? Yesus berkata, arahkan matamu kepadaku, lihatlah aku. Aku sanggup memberikan hidup lebih daripada hidup yang ada di dunia. Yesus menawarkan dan menghubungkan dunia kita yang fana kepada hidup yang kekal. Dia berkata, akulah terang dunia, akulah hidup. Siapa menerima aku, dia akan hidup selama-lamanya, dan dia tidak akan mati lagi. Tapi siapa yang mengikut iblis, dia akan mati dan tercampak bersama dengan iblis ke api yang sangat mengerikan. Ingat, iblis hanya menawarkan kemegahan dunia, berputar-putar di situ saja. Begini ya. Ada orang sudah bosan dengan judi. Iblis tawarkan lagi yang lain, masih dunia. Dikasihnya
wanita. Bosan dengan wanita, kembali ke judi. Bosan dengan judi, ke mabuk. Bosan dengan mabuk, hobi. Di situ saja berputar-putar. Bosan dengan itu, harta. Bosan dengan harta, pangkat. Bosan dengan pangkat, nama besar. Di situ saja berputar-putar. Di situ saja. Rasa-rasanya memang sangat bervariasi tawaran iblis ini. Setelah harta bosan, wanita. Setelah bosan wanita, mabuk. Setelah bosan mabuk, pangkat. Setelah bosan pangkat, nama besar, ketenaran. Iblis gak sanggup menghubungkan kita ke surga, walaupun janjinya ada. Itu sudah bukan ranahnya. Bukan. Itu ranah daripada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, 12 murid dipanggil Yesus untuk fokus kepada Dia. Tapi apa yang terjadi? 11 berhasil, 1 gagal. Namanya pendeta Judas Iskariot. Gagal. Pada waktu iblis dikalahkan oleh Yesus, maka Yesus bisa melepaskan kuasa Injil. Dia bisa melepaskan kuasa Injil. Pada waktu 12 murid mau fokus kepada Tuhan, gagal 1. Mereka bisa melepaskan kuasa Injil. Harapan Tuhan kepada kita, jangan ada di antara kita nanti gagal fokus. Karena masalahkah? Karena persoalankah? Karena kekayaankah? Karena uangkah? Janganlah kurang nilainya Kristus itu dalam dirimu. Tapi biarlah nilai Kristus itu makin hari makin besar dalam diri kita. 10 orang sakit kusta disembuhkan oleh Yesus. Maksud Yesus kesembuhan 10 orang sakit kusta ini supaya mereka fokus kepada Yesus, fokus kepada kerajaan Allah, fokus kepada Injil yang menyembuhkan dia. Tetapi waktu mereka sembuh, 9 orang fokus kepada dirinya. Fokus kepada dirinya. 1 orang Samaria yang dianggap jijik oleh orang Yahudi, yang dianggap jijik oleh orang Israel, dia mencari Yesus dan tersungkur, dan dia menangis. Hidupnya fokus kepada Tuhan. 10 orang yang sembuh, 9 binasa, 1 mendapat hidup yang kekal. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin, saudara. Coba nyanyi sekali lagi. Apa tadi itu bahasa? Dan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi. Hatiku percaya Tuhan punya
Jangan menyerah, untuk selalu fokus kepada Kristus, karena itulah tujuan hidupmu, karena itulah harapan kita satu-satunya yang sanggup memberi kita kebahagiaan yang abadi. Yang ditawarkan iblis kelihatannya memang satu keabadian. Tidak. Itu bukan satu keabadian, itu suatu kengerian. Bungkusnya memang keabadian, bungkusnya memang satu kebahagiaan yang sejati, tapi isinya adalah kengerian yang abadi. Jangan tertipu sobat, jangan tertipu. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia pasal yang ke-1. Mari kita lihat. Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat 6. Saya akan baca sampai ayat yang ke-9. Hanya satu Injil. Kita tadi adalah Laskar Kristus, pembela kerajaan Injil, ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat datang dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jelas ya saudara, ya. Mau Rasul Paulus marah kepada jemaat Galatia karena beberapa di antara mereka meninggalkan Injil. Dia berkata, aku heran sekali lihat kamu jemaat Galatia. Begitu lekasnya engkau berbalik daripada Dia Yesus Juru Selamat kita, yang oleh kasih karunia, yang oleh kasih anugerah memanggil kamu, dan engkau mengikuti Injil yang lain. Judas memalingkan wajahnya, membelakangi Injil yang kekal. Diarahkan matanya kepada uang. Kepada uang. Ada orang membelakangi Injil, mengarahkan matanya kepada jabatan. Ada orang meninggalkan Injil, mengarahkan matanya kepada jodoh. Karena cantiknya memang luar biasa, gantengnya luar biasa. Ada yang mengarahkan wajahnya, hatinya kepada gelar, harta, nama besar, membelakangi Injil. Iblis berkata, nikmati, aku sedang buka jalan lebar-lebar untuk suksesmu. Wah, ya. Iblis berkata, pintu telah kubuka. Kalau di Injil, pintu itu tak akan buka. Memang Injil tidak membuka pintu untuk dosa. Iblis membuka pintu dosa besar untuk nama besar. Banyak orang membelakangi Kristus.
Iblis tahu kelemahan kita. Kalau engkau mata duitan, itu paling lemah dalam hidupmu. Dia akan goda engkau dengan mata duitan. Betul, dengan uang. Kalau engkau mata keranjang, iblis tahu engkau akan jatuh di situ. Kalau engkau gila hormat, maka kehormatan akan datang kepadamu supaya engkau jatuh dari Injil. Dia tahu itu. Dia tahu. Periksa hati kita. Kita ini di area mana yang paling lemah? Saudara dikasih Tuhan, berkenanlah kita kepada Tuhan seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dia bukanlah sekar Kristus. Saudara, apa yang membuat engkau berpaling dari Injil keselamatan? Kalau ada yang begitu di sini, kalau ada ya, pekerjaanmu, hawa nafsumu, periksa dengan seksama. Keuanganmu yang membuat engkau gagal fokus kepada Tuhan, periksa dengan seksama. Jangan makan untung setitik pun yang haram. Periksa keuanganmu. Keluargamu, periksa keluargamu kalau itu membuat engkau fokus kepada Tuhan. Kenapa enggak gereja-gereja? Karena keluargaku begini, begono. Enggak ada alasan untuk itu. Enggak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak fokus kepada Kristus. Hobi, periksa hobimu kah? Jabatan yang kau kejar-kejar kah? Kesombonganmu kah? Ingat, kamu dipanggil untuk fokus kepada rencana Allah, keselamatan yang kekal, bukan fokus kepada dunia. Itulah tujuan Yesus datang dari surga jadi manusia dan mati di Golgota, yaitu untuk mempersembahkan hidupnya supaya kita ditebus. Dan dia berikan Roh Kudusnya supaya setelah dia tebus, kita diberi kuasa untuk sanggup melawan iblis. Amin. Untuk sanggup melawan iblis. Dengan segala tipu dayanya, kita sanggup melawannya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan penguasa di udara. Tuhan memberkati. Kita nyanyi satu nyanyian yang berkata, ku taat perintahmu. Sejauh, sedalam manakah engkau taat perintah Tuhan? Kita adalah seorang laskar Kristus. Yang saya katakan tadi, kalau komandan berkata siapkan barisan tempur, siap. Padahal tentara belum siap secara fisik, secara apapun mungkin tidak siap kalau jam 1 malam. Tapi waktu mereka dengar komando mereka berkata siapkan barisan tempur, mereka loncat dari tempat tidur, berlomba-lomba ke lapangan dan berbaris, pakai seragam lengkap, berangkat. Setaat apakah engkau kepada Kristus Tuhan? Adakah setaat itu? Atau ketaatanmu molor sampai hari ini? Atau ketaatanmu tertunda sampai hari ini? Dan ketaatanmu tertunda sampai Tuhan datang? Halo, perhatikan. Lebih taat lagi lah dari sebelumnya. Tuhan mencari
Apakah sampai hari ini engkau makin taat kepada Tuhan atau tidak? Mana lebih taat engkau 5 tahun yang lalu dibanding sekarang? Tahun yang lalu dibanding sekarang. Apa alasanmu tidak taat? Padahal Yesus telah memberikan segala-galanya. Kita telah mengerti bahwa kita hidup hanya oleh karena anugerah. Kita hidup dalam ciptaan Allah semua. Kenapa engkau tidak taat? Apa yang menghalangi? Apa yang membuat? Yang menghalangi engkau itu mungkin pekerjaan, hobi, dosa. Ingat, jangan ada hal apapun yang menghalangi untuk taat kepada Tuhan. Yang menjanjikan suatu hidup yang kekal, yang tidak bisa diberikan oleh dunia, oleh siapapun, itu surga. Dengar baik-baik, tanamkan di hati kita. Beranjaklah, ambil komitmen
masalah pun selamat. Angkat tangan saudara di tempat. Yang punya masalah pun yang butuh bantuan doa. Angkat tangan. Bapak, Engkau melihat yang mengangkat tangan. Tuhan, datangilah mereka saat ini. Sentuhlah, tumpangkan tanganmu atas mereka. Engkau lihat hatinya, engkau lihat cerita hatinya kepadamu. Dia bercerita padamu tentang masalahnya. Engkau sentuh masalahnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, masalahmu segera disentuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih semua kami Tuhan. Tolong kami, tolong kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita berikan persembahan kita yang kedua kali saudara. Beri pada Tuhan kemuliaan. Haleluya. Ku diberkati ya, ku diberkati ya. Ku diberkati. Pujian minggu depan Ibu Iren, singer Ibu Herliska dan Ibu Pada. Menerima tamu keluarga Bapak Destri minggu jam 7 nanti ibadah pemuda remaja. Datang semua pemuda remaja ya, yang tidak hadir pun panggil untuk datang. Mungkin ada sesuatu alasan mereka tidak ibadah. Sabtu jam 8 latihan singer musik rebana. Kapan latihan Natal Bapak-bapak Ibu-ibu? Ayo supaya jangan nanti kita waktu Natal tuh katanya Han ya kuat setan katanya ya. Maunya dari awalnya bagus. Kapan saudara nanti bicarakannya? Apa ini? Nanti jangan dulu pulang kopi ibu, biar kita tentukan kor tarian rebana. Gitu. Entah apa? Oh, ya. Artinya tentukan apa? Kalau ibu apakah persembahyan nanti Natal, tarian atau nyanyi atau rebana gitu ya? Kalau bapak pun apa ya? Tarian atau nyanyi atau kor? Kalau drama janganlah ya, terlalu panjang nanti. Nanti jam 2 ibadah pria di Sipan. Pembicara kita nanti Pendeta Crispus yang datang dulu ke air panas itu, dia nanti pembicara kita. Itu khusus kita undang dia. Nanti di Sipan jam 2. Terus ibadah pria, ibadah untuk Natal pria nanti di Bangun Seribu. Itu kita bayar 20.000 per pria ya, untuk kado dan pembicara semualah situ.
Kaum ibu berapa? Seribu jandi. Berapa? Kaum ibu 15.000 untuk Natal kalian ya, per ibu. Kaum muda? Belum. 10. Anak sekolah minggu? Belum tahu. Oke. Terus coba janji iman kita untuk Natal itu, tolong nanti bisa dikalkulasi berapa sudah, dan tolong panitia jalanlah kalau belum didaftar di sini supaya tahu kita nanti menghitung apakah cukup nanti dana Natal kita atau tidak ya. Karena kita harus hitung baik-baik. Oke, semua kita bangkit berdiri saudara. Ada pengumuman yang lain? Tidak lagi. Mari semua kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Haleluya. Semua anak Tuhan yang hadir, apapun masalah persoalan kerinduan hati anak Tuhan, Kau berkati. Yang sakit sembuhkan, susah hiburkan, beban lepaskan Tuhan. Yang bergumul untuk mendapatkan rumah, mendapatkan ladang, nyatakanlah Tuhan supaya mereka memiliki. Kau juga memberkati Bapa setiap pelayan yang sudah ambil bagian hari ini, pujian, singer, pemain musik, rebana Tuhan, yang menyampaikan firman Allah, kolektan berima tamu, semua Tuhan Kau pakai lebih hebat, lebih luar biasa, lebih cinta akan Engkau Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan apapun pekerjaan anak Tuhan yang berladang, yang berjualan, yang bergudang, sopir, atau pasang pekerjaan mereka yang hamba-Mu tidak sebut dari tempat ini, berkati melimpah-limpah yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Indonesia dari Sabang sampai Merauke selamatkan. Pemimpin kami tingkat tertinggi dari presiden sampai aparat terendah di desa, Kau berkati semua pemimpin negeri ini agar mereka pimpin negeri ini dengan adil, dan negeri ini makin hari makin maju. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Bapa surga yang berdoa anak-anak kami yang masih dalam kandungan, kalau ada yang belum sekolah, yang sudah sekolah, yang sudah tamat, yang butuh pekerjaan, Kau beri pekerjaan, butuh teman hidup, Kau beri teman hidup, supaya anak kami Tuhan tidak ada gugur iman, semua mereka setia kepada-Mu. Yang sekolah bersama kami baik di luar daerah, yang bekerja bersama kami di luar daerah, di luar negeri, temani semua anak kami supaya mereka cinta akan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, supaya kami pulang ke masing-masing, antarkan kami dengan selamat sampai ke rumah, serta sepanjang minggu bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Bapa, kami tutup ibadah kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat tangan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha.
Yesus datang kedua kali menjemput kita semua masuk surga yang mulia. Pulang ke rumah kita masing-masing siang ini dengan berkat, sukacita, damai sejahtera, kemenangan kota setan, serta kekayaan limpah dari Allah. Dalam nama Yesus Bapa, terima kasih.